Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk 17 partai politik yang nanti akan bertarung pada pemilu legislatif tahun 2024. Ya, siap-siap ya para caleg untuk terjun ke masyarakat. Ya. Tapi kali ini Om Begawan tidak akan membahas tentang partai politik, tapi tentang Pak Heru Budi Hartono yang pejabat gubernur DKI benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai ASN yang profesional. Ya, dia layaknya tokoh-tokoh yang lebih dulu muncul di level nasional. Presiden Jokowi membuktikan sebagai pemimpin yang memberi peluang maupun kesempatan bagi pegawai negeri yang berprestasi untuk mendedikasikan dirinya untuk negara ini. Itu wah bagus ini. Nah, penunjukan Heru menjadi pejabat gubernur DKI memang layak dan tepat. Wah, tepat sekali itu ya, tidak salah. Hal ini mengakibatkan segala kebijakan Anies yang keblinger itu langsung dikoreksinya, langsung didandani bahasa Jawanya itulah. Orang-orang yang sempat ditempatkan Anies di posisi strategis langsung dihabisi. Nah, ini bukan karena Pak Heru tidak suka pada Pak Anies, oh tidak, ini demi tugas negara. Tetapi melihat bahwa ada banyak kesalahan, ada banyak kelemahan. Nah, tentu yang dilakukan Pak Heru sebagai upaya memperbaiki DKI Jakarta. Nah, demi siapa? Nah, ini semuanya demi siapa? Bukan hanya demi warga DKI, tetapi demi harga diri bangsa. Sebab Jakarta adalah ibu kota negara, bukan semata-mata hanya provinsi saja. Meski baru 2 bulan menjabat gubernur DKI, tapi langkah-langkahnya itu loh, dan keputusan-keputusannya itu loh, mampu memperbaiki Jakarta lebih baik. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Pak Heru di Jakarta? Oh, mari kita simak, kita bedah dalam kiprah Pak Heru di Ngompol ini. Ya, kita ikuti saja ngopini politik berikut ini. Nah, ini sambil menunggu final nanti Piala Dunia antara Argentina melawan Prancis, waduh, yang mengalahkan Maroko, kok Maroko mengalahkan, iya Maroko kalah itu ya, Kroasia juga kalah itu. Nah, kita mengisi otak kita. Kita mengisi otak kita minum pil politik itu dengan hal-hal yang supaya bisa mencerdaskan kita. Ya, siap-siap ya. Pak Heru memberi gebrakan yang luar biasa. Ya, akibat gebrakan Pak Heru itu, PKS yang merupakan parpol pendukung Pak Anies merada nggak karuan. Pasalnya, sepak terjang Pak Heru menenggelamkan jejak-jejak Pak Anies di Jakarta. Padahal Pak Anies sedang berkepentingan memperebutkan kursi RI 1. Waduh, pora bingung itu Pak Anies ini. Nah, kalau rekam jejaknya diobrak-abrik sama Pak Heru, ya otomatis tak ada lagi yang bisa jadi bahan kampanyenya. Oh, renek itu. Udah ditenggelamkan oleh Pak Heru lah. Sekda DKI Pak Maruli Matali ya juga dicopot sama Pak Heru, membubarkan tim gubernur untuk percepatan pembangunan alias TGUPP. Nah, merombak direksi MRT, ya, mencopot komisaris LRT yang merupakan orang-orangnya Pak Anies semua itu. Ya, merombak direksi Jakpro serta mengganti slogan DKI. Atas berbagai tindakan ini membuat PKS mencak-mencak orang karuan itu, murah marah itu. Waduh, pokoknya nggak karu-karuan. Nah, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal
menyebut apa yang dilakukan oleh Pak Heru terkesan menghapus jejak Pak Anies. Wah, apa iya ini? Apa iya untuk menghapus jejak Pak Anies? Oh, ini untuk negara, untuk bangsa, untuk masyarakat kok. Alah. Nah, Pak Iqbal menyarankan pejabat gubernur DKI Jakarta fokus saja kepada kerja-kerja yang substansial. Ini kata Pak Iqbal itu. Dibandingkan mengotak-atik pekerjaan yang sudah dilakukan, yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Anies. Wah. Nah, ini Pak Iqbal ini gimana sih? Orang genah gitu. Lah mengganti orang yang tidak sesuai dengan penempatan, bukannya itu juga kerja substansial, Pak? Oh iya loh, mengganti orang-orang yang bekerja yang tidak jelas-jelas itu ya itu kerja substansial sebagai pemimpin, sebagai gubernur di Jakarta. Ambo kalau tidak paham itu ya jangan asal bicara, nanti malah pada ketawa gitu loh. Saya aja mau ketawa takut kok itu. Nah, kata Pak Iqbal, Pak Heru itu adalah gubernur yang ditunjuk loh. Oh, iya, ya ditunjuk, bener itu. Legitimasinya di hadapan masyarakat sangat lemah. Apa iya? Posisinya adalah gubernur transisi. Ya jelas transisi. Pejabat sementara. Nah, benar Pak Iqbal, itu benar. Pak Heru itu gubernur yang ditunjuk, tapi apakah kemudian otomatis legitimasinya lemah? Oh ya tidak. Nah kalau langkah Pak Heru Budi itu melanggar aturan, nah, kalau melanggar aturan ya laporkan saja. Kalau itu menyalahi hal-hal sebagai SOP atau sebagai tugas sebagai gubernur, ya laporkan kalau ada kesalahan. Partai Bapak kan punya 16 kursi loh. Itu di DPRD DKI. Nah, kenapa malah Bapak yang bersuara? Apa tidak wakil rakyat aja yang melaporkan, yang mengawasi? Nah, apa karena takut? Apa karena takut ada partai anak muda yang siap melawan? Anak partai muda itu siapa itu? Ya itu maksud saya itu PSI. Nah, fraksi PSI kan lumayan juga di sana. Punya 8 kursi, suaranya agak menggaung itu di Jakarta itu. Nah, apa kader Bapak di DPRD DKI tidak siap berargumentasi dengan 8 anggota fraksi PSI? Apa kalah ngomong, kalah berdebat apa gitu, Pak? Nah, Pak Iqbal juga menuduh jangan membuat kegaduhan. Perasaannya dari 9 fraksi di DKI kok tidak ada yang bersuara seperti yang Bapak bilang itu ya? Yang gaduh itu ya siapa? Saya heran itu loh. Nah, PKS ini memang partai yang anti mainstream. Ya, polanya seringkali bertentangan dengan pikiran-pikiran awam. Ya, kadang-kadang tidak masuk akal dengan pikiran-pikiran yang logika itu loh. Nah, harusnya mereka memperhatikan segala langkah Pak Heru, Pak. Iya, harus diperhatikan, harus diamati. Jangan asal mengkritik saja itu loh. Nah, sebagaimana kita cermati dalam berbagai safari politiknya Pak Anies sering menyampaikan loh, dirinya tidak perlu memaparkan visi misi karena baginya visi misi bisa dikarang. Lah visi misi dikarang orang dipersiapkan ya piye loh. Oh iso kacau loh itu loh. Pak Anies lebih menyukai masyarakat melihat rekam jejaknya. Nah, bisa jadi ketika yang mendengarkan bicaranya Pak Anies kebingungan. Oh iya no, jadi bingung loh ini karepe piye Pak Anies ini. Oh, ora di kok visi misi dikarang itu piye itu loh. Nah, sebab Jakarta sudah berubah. Tidak seperti ketika zaman Pak Anies. Iya, setelah dipegang Pak Heru hanya beberapa bulan sudah berubah. Nah, silakan cek teman-teman. Silakan cek sekarang yang punya teman atau saudara di Jakarta. Bagaimana sekarang pelayanannya, ya, bagaimana pembangunannya, bagaimana Kali Ciliwung, ya. Yang cukup membuat Anies shock mungkin penggantian slogan DKI. Dari semula berbunyi maju kotanya, bahagia warganya. Itu slogannya dulu Pak Anies begitulah. Lah diubah menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Wah, itu kan lebih luas karena Jakarta itu ibu kota Indonesia itu. Bisa jadi karena slogan maju kotanya bahagia warganya itu tidak sesuai kenyataannya. Ya gimana? Jakarta mau disebut maju, orang sesuai, bertambah baik dari sebelumnya saja tidak. Apalagi masih banjir di mana-mana waktu itu loh. Mewarnai di musim hujan.
ditambah adanya program sumur resapan. Wah, itu sangat memalukan itu, sumur resapan itu. Gagal total itu loh. Itu kok bertambah maju gimana? Itu malah terkesan rusak kotanya, tersiksa warganya. Slogannya jadi dibalik itu. Nah, semestinya PKS berterima kasih pada Pak Heru. Sebab penggantian berbagai kebijakan menghilangkan beban psikis warga DKI. Nah, kalau tidak diganti atau dirombak di berbagai kebijakan zaman Pak Anies, bisa jadi warga merasa masih seperti dipimpin Pak Anies loh. Ora kacek itu, podo wae itu. Lah, kan Pak Heru Budi Hartono sudah menyampaikan bahwa dia diberi amanah oleh Pak Jokowi untuk menuntaskan 3 masalah utama, yakni banjir, kemacetan, dan tata ruang. Nah, langkah yang diambil ini, langkah yang diambil dalam kerangka menjalankan mandat dari Presiden, misalnya dibubarkannya TGUPP, atau selamanya dijabat Pak Anies, institusi ini sama sekali tidak terdengar kontribusi nyatanya kepada masyarakat dan kepada warga DKI Jakarta. Dan menurut Pak Heru, beliau akan memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Apalagi pejabat gubernur punya asisten, tenaga ahli, dan asisten ahli. Nah, kita tahu bahwa TGUPP zaman Pak Anies isinya orang-orang yang banyak berjasa pada Pak Anies saja. Secara pribadi itu, bukan untuk masyarakat. Mereka banyak membantu sewaktu Pak Anies berkampanye menjadi calon gubernur DKI. Jadi penunjukan mereka di TGUPP itu bukan karena kebutuhan, melainkan karena balas budi. Jadinya rapi itu loh. Pak Heru mengganti Muhammad Aprindi yang baru diangkat Pak Anies Juli tahun 2022 sebagai Direktur Utama MRT. Dengan Pak Tuhiat diganti. Bukan hanya dirutnya yang diganti, Dodi Wijanarko dimasukkan sebagai komisaris utama. Nah, alasannya penunjukan Tuhiat karena sejak awal berdiri MRT sudah banyak terlibat. Dia sudah banyak berpengalaman. Lalu juga Tata Ujiati yang menjabat komisaris LRT. Diganti. Tata juga merupakan anggota TGUPP. Apa yang dilakukan Pak Heru Budi sebagai pegawai negeri ingin meniru para seniornya yang bekerja profesional. Sebut saja, ada Pak Basuki Hadimulyono, PNS itu. Bu Sri Mulyani, iya PNS juga itu. Bu Retno Marsudi, Bu Tri Risma Harini, dan lain-lainnya. Bisa dipastikan sekali lagi, kiprah Pak Heru Budi bukan untuk menyenangkan Pak Jokowi. Bukan itu. Bukan ABS Pak Heru itu. Yang menempatkan di DKI, tapi juga membantu masyarakat DKI memperoleh hak yang selama ini banyak terabaikan. Nah, jadi PKS harus realistis dengan apa yang harus terjadi. Nah, gimana Pak Iqbal? Setuju nggak? Jakarta sekarang makin manusiawi toh, iya toh, makin baik, makin maju. Abaikan saja PKS. Mari cerdas dengan apa yang ditunjukkan oleh Pak Heru. Gitu dulu ya sobat. Sampai ketemu lagi dengan ngopini politik yang semakin menarik dan mendidik. Sampai jumpa lagi ngopini politik yang akan datang. Salam begawan.